Hai Sobat Paru, selamat datang di Rotinsulu Care Life. Rotinsulu Care Life adalah salah satu program edukasi kesehatan secara langsung dan real time bersama tim ahli di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Membahas berbagai topik kesehatan yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk diikuti. Pada Rotinsulu Care Life hari ini, izinkan saya Arif Rahman Hakim akan menjadi host dan hari ini juga akan mengulas sesuatu yang sangat penting terutama bagi para pejuang kanker, seperti yang kita tahu ya, Sobat Paru semua, bahwa Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu ini memiliki layanan unggulan onkologi toraks, salah satunya kemoterapi. Banyak masyarakat yang masih merasa bingung ataupun cemas tentang proses kemoterapi itu seperti apa. Apakah harus rawat inap, seperti apa ruang perawatannya, dan apakah nyaman ruang perawatannya. Bagaimana dengan layanan di Rumah Sakit Paru Dr. Rotinsulu? Nah, semua itu akan kita bahas tuntas hari ini langsung dari sumbernya. Dengan topik mengenal lebih dekat ruang rawat inap khususnya ruangan kemoterapi di Rumah Sakit Paru Rotinsulu. Dan kini, Sobat Paru telah hadir bersama kita Bapak Nur Saya Lusmana SF sebagai Kepala Instalasi Rawat Inap dan juga Bapak Sopari Purwawiji SF Nurse MF sebagai Kepala Ruangan dan Dia di Rumah Sakit Paru Dr. H. Rotinsulu. Halo Bapak semuanya, terima kasih telah bergabung di Rotinsulu Live hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, jam-jam sini jam-jam. Iya. Baik. Nih kita mau bahas mengenai rawat dulu deh Pak. Boleh nggak sih Pak dijelaskan sama Bapak sedikit aja biar Sobat Paru di rumah pada tahu juga terkait rawat inap di Rumah Sakit Rotinsulu seperti apa? Terima kasih Pak Ari. Saya mungkin menyapa dulu ya rekan-rekan sahabat paru di Bandung dan sekitarnya. Baik, mengenai pertanyaan tadi, mungkin saya gambarkan secara umum saja ya Pak Arif. Di Rumah Sakit Paru Rotinsulu itu mungkin regulasinya secara umum untuk rawat inap itu kita berpegang pada SK Direktur nomor 2675 tentang kelas dan jumlah tempat tidur. Nah itu sebenarnya, tapi memang itu mengalami dinamis gitu ya. Ternyata kesini memang walaupun memang tidak diatur secara spesifik di SK Ibu Dirut, di kita itu memang ada pembagian TB dan non-TB atau infeksius dan non-infeksius. Nah dulu itu yang ruangan non-infeksius berada di ruang tertentu gitu Pak Arif. Kemudian ruang TB di ruang tertentu. Nah sekarang mengalami perubahan. Jadi sekarang itu di tiap ruangan itu ada layanan TB dan non-TB gitu. Nah saat ini cuma memang khusus ini ruang Dahlia, yang ruang kemoterapi yang dipimpin oleh Bapak Sopari, memang itu khusus menangani pasien yang mau kemoterapi. Seperti itu Pak. Iya. Tadi sempat di-spill juga ya sama Bapak, ada ruang Dahlia yang katanya khusus untuk pasien kemoterapi atau kanker paru. Boleh nggak sih Pak dijelaskan, mungkin sama Pak Sopari ya, terkait ruang Dahlia itu seperti apa sih? Apa bedanya dengan yang lain? Terima kasih. Selamat siang pada saudara sekalian. Untuk saat ini, ruangan Dahlia memang sesuai dengan SK Direktur juga dikhususkan untuk merawat pasien-pasien kanker paru. Ini sebenarnya sejarahnya dulu waktu 2010 itu waktu saya masuk pertama ke sini, sebenarnya sudah ada kemoterapi sebenarnya. Cuma masih terpisah. Jadi ada yang di ruangan ini, jadi masih misah-misah. Nah, sejak 2016 itu tersentral si ruang kemo. Jadi berada di ruang Dahlia, itu khusus di sana, dan memang dikhususkan untuk pasien CA paru yang menjalani kemoterapi. Akan tetapi walaupun ini khusus kemo, kalau memang pasien tersebut dalam acara raw agenda untuk penegakan diagnosa dalam apakah ini kanker atau enggak, bisa juga dirawat di sini. Gitu. Tapi memang kalau memang dia CA paru, kita pisahkan, kita khususkan di ruangan khusus karena memang kemoterapi itu ada beberapa prosedur yang khusus dibandingkan dengan sakit yang lain. Betul sekali. Iya, baik. Nah, Sobat Paru, ternyata di rawat inap kita juga punya khusus rawat inap untuk layanan kemoterapi ya, seperti itu. Nah, yang tadi sudah disebutkan juga
Pak, sebetulnya kalau kemoterapi itu harus rawat inap atau bisa juga sih rawat jalan gitu? Ya. Sejauh ini di Rumah Sakit Rotin Solo bisa juga nggak dilakukan untuk hanya rawat jalan, tidak rawat inap? Mungkin saya jelaskan sedikit, Iya. nanti dieksplor sama Mas Sopari, Bang beliau yang nangani pasien-pasien kemo. Memang saat ini mungkin baru sebulan setengah ya di Rotin Solo itu ada kemoterapi yang rawat jalan. Memang kemo nanti mungkin masalah regimen Mas Sopari sedikit menjelaskan ya Mas ya. Cuma saat ini memang kita ada kemo yang rawat jalan. Nah, jadi kalau pertanyaannya Pak Arif tadi bisa rawat jalan, rawat inap, bisa dua-duanya gitu. Mungkin untuk yang dirawat inap ini seperti apa Mas? Oke, terima kasih. Jadi memang betul sekali Pak Sae, untuk yang dirawat di kita, yang katakanlah rawat inap ya, di Opnam, di ruangan dahlia, itu ada beberapa alasan apakah ini boleh dirawat ataukah ini dirawat jalan. Itu tergantung pada protokol sebenarnya, protokol kemoterapi yang telah ditentukan oleh DPJP-nya ya, dokter parunya. Jadi nanti di situ ada diagnosa kanker parunya jenisnya apa, kemudian terapinya apa. Nah, ketika sudah ditentukan jenisnya, kemudian dokter parunya sudah menentukan ini harus di kemo, nanti ada protokol. Nah, protokol itulah yang memang akan membedakan, oh ini bisa rawat inap, oh ini bisa rawat jalan. Misalnya kalau yang rawat inap itu memang protokol-protokol yang biasanya membutuhkan 2 obat atau 2 regimen. Ini misalnya mungkin kalau keluarga pasien yang sudah pernah, misalnya Paclitaxel dengan carboplatin, kemudian Permetaxate dengan cisplatin, itu kan 2. Itu mengapa harus rawat inap? Yang pertama, karena sebelumnya dia membutuhkan persiapan khusus. Ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, itu khusus. Kemudian untuk yang kemo 2 regimen, itu kita mulai pagi, yang pertama, kemudian yang regimen kedua kita masukkan, itu bisa sampai malam. Jadi habis itu kita perlu observasi yang optimal. Nah, itu yang harus dirawat inapkan. Tetapi untuk beberapa protokol yang memang yang dokternya menentukan satu regimen, misalnya yang kita sekarang ada adalah Zometa, itu cuma cukup satu regimen. Gemcitabine itu satu obat. Kemudian jadi habis itu dari SOP-nya cuma butuh waktu 1-2 jam. Ya, jadi kalau itu sudah selesai, sorenya observasi sebentar, bisa rawat jalan. Gitu ya. Betul sekali. Jadi tadi sempat menarik ya yang tadi disebutkan oleh Pak Sae gitu ya, bahwa ternyata di Rumah Sakit Rotin Solo tadinya itu tadinya kemoterapi itu rawat inap, tapi ada pengembangan ya Pak, berarti ada pengembangan layanan juga bahwa kemoterapi juga bisa dilakukan rawat jalan ya, baru 1,5 bulan kemarin ya Pak, untuk berarti istilahnya biasanya apa sih Pak, one day care mungkin ya? Ya, biasanya atau one day care ya. Oke. Berarti dan tadi sempat dibilang oleh Pak Sopari bahwa untuk syarat rawat itu memang ada beberapa yang perlu dilakukan oleh kita dan juga pemeriksaan penunjang ya. Jadi apakah boleh nggak Pak sebetulnya dia tuh biasanya kemoterapi di mana dan kesini pengen langsung rawat inap kayak gitu, itu diperbolehkan atau tetap harus melalui syarat yang tadi? Untuk kasus-kasus yang katakanlah BPJS itu kan memang harus melalui prosedur BPJS ya, cuma dalam rangka biar pasien nanti tertangani secara klinis, secara klinisi ya, secara administrasi ya. Jadi otomatis kalau memang dia BPJS, yang otomatis adalah harus dipenuhi persyaratan administrasi BPJS-nya. Nanti kalau sudah memang dia memenuhi syarat, bisa masuk ke sini. Jadi nanti sama-sama dua-duanya jalan, klinis medis jalan, administrasi jalan, itu demi kenyamanan bersama sebenarnya. Ya bisa aja ya. Menarik banget barusan dibilang bahwa untuk pasien BPJS juga bisa, berarti kan dalam tanda kutip bisa ya untuk dilakukan dalam BPJS. Atau Bapak bisa dijelaskan, nggak mungkin boleh mau sama Pak saya ataupun Pak Sopari, sebenarnya pasien yang akan di kemoterapi atau di kemoterapi di Rotin Solo ini menggunakan bisa pembayarannya menggunakan asuransi apa saja kayak gitu, atau hanya khusus BPJS atau bagaimana? Saat ini mungkin saya jawab dulu ya. Saat ini memang yang dilakukan adalah BPJS. Memang secara keseluruhan juga pasien Rotin Solo memang 90% ya tarifnya BPJS. Nah, karena kalau tunai sih lumayan itu kemo biasanya. Harga obatnya lumayan Pak. Nah, tapi untuk kebijakan masalah asuransi lain bisa atau tidak, itu mungkin dibalikin ke asuransinya ya Pak Arif ya. Dan mungkin itu
bagian humas yang tahu kita kerjasama dengan asuransi apa. Cuma kelihatannya memang asuransi tersebut yang punya regulasinya Pak Arif ya. Kalau di kita yang penting ada yang bayar asuransi lain di luar BPJS ya. Nggak masalah gitu. Jadi pada dasarnya bisa ya dilakukan juga oleh asuransi atau perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Rotin Solo. Nah, untuk mengetahui asuransi apa saja itu sebetulnya bisa ya Sobat Paru lihat di Instagram kami, itu sudah ada informasi mengenai asuransi apa saja yang sudah bekerja sama dengan kami. Oh ya Sobat Paru, tadi kita udah ngobrol sedikit banyaknya terkait layanan kemoterapi dan juga rawat inap di Rumah Sakit Paru Rotin Solo. Jika Sobat Paru semuanya ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung ditanyakan di kolom chat IG Live kali ini. Oke Bapak, sebelum menunggu pertanyaan dari teman-teman atau Sobat Paru yang lain, berapa lama sih biasanya untuk perawatan kemoterapi? Untuk rawat inap gitu biasanya rata-rata berapa? Jadi untuk kemoterapi di kita di ruang dahlia khususnya, kalau yang rawat inap ya, kalau yang rawat inap berarti paling nggak 3 hari. Jadi 2 malam 3 hari. Artinya seperti ini. Hari pertama, misalnya hari Senin, pasien datang ya lewat poli. Itu nanti akan diperiksa semuanya untuk persyaratan kemoterapi. Ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, untuk laboratorium, kemudian ada pemeriksaan berkas juga, persyaratan administrasi seperti rujukan BPJS, kemudian SEP dan sebagainya. Itu di hari pertama. Kalau memang hasilnya bagus di polinya, nanti masuk ke rawat inap. Nah, dari malam kita sudah mulai persiapan, sore bahkan ketika pasien masuk, sudah langsung persiapan, yaitu pasien dipasang infus ya, minimal harus ada rehidrasi, cairan masuk, kita infus, kemudian malamnya sudah kalau memang ada premedikasi yang harus masuk, kita masukkan. Nah, hari keduanya, misalnya Selasa hari kedua itu kita mulai kemo. Nah, kalau yang rawat inap itu 2 regimen, yang pertama pagi atau rada siang kita masuk yang regimen pertama, yang kedua sorenya itu regimen yang keduanya itu biasanya sampai ketahanan sampai malam. Nah, yang malam keduanya itu kita lakukan observasi maksimal untuk melihat respon pasien tersebut, apakah ada efek samping dan sebagainya. Nah, ketika aman, besok paginya biasanya nanti dokter JPJP visit, oh ini memenuhi syarat ACC pulang. Jadi paling enggak 3 hari 2 malam lah, 3 2 malam. 3 hari 2 malam untuk ya. yang rawat inapnya. Iya. Tadi Pak Arif ngikutin asuransi ya. Iya. Nah, itu mungkin lebih tahu Pak Arif sama Pak Obi ya. Ini karena di rawat inap saat ini kayaknya belum ada asuransi lain dengan BPJS ya. Apa kita udah kerjasama itu Pak? Kalau untuk asuransi sebetulnya ya udah banyak yang kerjasama dengan kita, ada sekitar 18 asuransi yang sudah kerjasama dengan kita, dan hal itu ada beberapa asuransi yang mungkin tidak untuk rawat inap atau ada juga asuransi yang tidak jalan gitu, ada beberapa asuransi yang sesuai dengan kerjasama gitu. Cuma untuk Sobat Paru yang ada di rumah itu bisa dilakukan dulu aja ketika melihat mungkin ada logo asuransinya atau mengapa, itu berarti sudah bekerjasama dengan kita. Atau untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi melalui DM ataupun di WhatsApp kami. Nah, terkait hal itu Pak, untuk prosedur masuk gitu ya. Ketika pasien pengen kemoterapi di sini nih, itu tuh lewat mana? Apakah ke IGD, poli rawat jalan, ataupun langsung ke ruang dahlia atau bagaimana sih? Baik, saya jawab ya. Kalau masuk ke ruangan itu sebenarnya cuma ada 2 pintu. Yeah. Ke Rotin Solo ya, kayaknya rumah sakit lain juga. Pertama itu UGD, kedua memang rawat jalan. Nah, cuma memang kalau kemo ini artinya tidak juga keinginan pasien Pak Ari. Saya mau kemo. Memang berarti kalau ada juga pasien yang memang rujukan. Nah, kalau rujukan ternyata udah ada beberapa, karena kan tadi kata Pak Sopari ketika menegakkan kemo itu ada beberapa pemeriksaan. Ada CT scan, mungkin bronkoskopi segala macam. Kalau udah ada hasil-hasil gitu, tapi tetap di kita kan kalau ternyata KU-nya bagus lewat poliklinik Pak Ari. Dilihat sama SPP kita, arahnya kemo tetap direncanakan. Apakah di sini ada pemeriksaan tambahan atau tidak? Nah, kalau kondisi kurang bagus, ternyata atau dibawa ambulan sama rumah sakit lain, berarti datangnya ke UGD Pak Ari. Biasanya ketika KU-nya nggak bagus, dirawat dulu, biasanya nggak dilakukan kemo dulu. Itu direncanakan. Jadi Pak Sobani silakan.
Jadi memang beberapa pasien kalau dia kondisinya bagus sesuai dengan rujukan ya memang harus lewat rawat jalan. Ini harus rawat jalan. Kalau yang kondisinya kecuali memang darurat harus lewat UGD, nanti dirawat di Dahlia. Biasalah ada pemeriksaan darah, misalnya sel darah putih, sel darah merah, kemudian trombosit, ada fungsi liver, fungsi ginjal, itu memang harus diperiksakan. Ketika itu memenuhi syarat, baru dilakukan kemoterapi. Betul sekali. Tapi biasanya direncanakan Pak Sopari? Direncanakan ya. Dirawat itu terjadwal sekali. Jadi setelah pasien di sini rawat jalan dan perlu kemoterapi, berarti itu akan dibuat program atau rencananya ya untuk tata laksana kemoterapi seperti apa? Iya, baik Bapak. Untuk di ruang Dahlia sendiri, pelaksanaan kemoterapi yang memakan waktu 2-3 hari ya Pak, tadi disebutkan, boleh membawa pendamping atau yang nunggu juga seperti rawat inap biasanya atau bagaimana kalau kemoterapi? Kebijakan rawat inapnya? Iya, karena kan memang yang khusus tuh ketika peramuan obatnya Pak ya, perlakuannya. Yeah. Ketika di ruangan rawat inap sih ditunggu nggak apa-apa, satu orang penunggu. Gitu kan. Sama sih yang lainnya mah. Cuma memang perlakuan khusus ketika peramuan obat Mas Sopari. Yeah. Dispensing obatnya memang yang khusus. Ada ruangan khusus di Dahlia tuh dispensing obat. Ketika sudah dilakukan kemo di ruangan dirawatnya dia seperti itu. Masih kaki. Satu orang ya satu orang. Tapi juga tetap jam kunjungan ya. Oh berarti tidak ada jam kunjungan ya. Tidak suatu waktu itu di ketertiban di kesehatan pasien. Kalau hari biasa itu sore ya jam 11. Kalau Sabtu Minggu pagi jam 11. Ya, jadi seperti seperti itu. Dan tadi sempat disediakan sama Mas saya bahwa katanya ada ruangan juga terkait pelacakan obat dan lain-lain. Sebenarnya fasilitasnya ada apa aja sih di ruang dan jadi karena kita memang ruangan tema khusus dan melayani semua kalangan baik dia tunai ataupun kebanyakan memang BPJS, maka secara kelas kita menyediakan sesuai dengan fasilitasnya tersebut. Jadi ada fasilitas BPJS kelas 1, kemudian ada kelas 2, dan BPJS kelas 3. Itu sesuai dengan standar yang memang ditentukan oleh BPJS. Itu untuk khusus rawat inapnya. Untuk dispensing atau pengoplosan obat kemo itu memang khusus. Jadi ada di sebelah ruang rawat Dahlia. Jadi itu nanti aman untuk pasien, aman untuk perawat, aman untuk petugas. Setelah dioplos selesai di dispensing baru ke rawat. Untuk kelas 1-nya itu kita isinya satu kamar dua pasien. Untuk kelas 1 ya? Kelas 1-nya 2 pasien, itu ada kulkas, ada TV, ada AC, lemari, kursi biasa ya untuk gitu kelas 1-nya. Untuk fasilitas kelas 1 kelas 1-nya. Jadi itu memang terbilang yang ada dispenser juga yang paling lengkap di situ. Yeah. Untuk kelas 2-nya itu isinya 3 tempat tidur. 3 tempat tidur itu memang saat ini nggak ada AC, tapi TV tetap ada ya, tetap ada. Untuk kelas 3 ada tempat tidur 4 ya, isinya 4 tapi kamar mandi 1, jadi kamar mandi 4, kemudian 1 jadi pakai standar Kriste di situ ya. Tapi intinya walaupun itu per kelas, tapi kalau secara medis obat dan sebagainya itu standar ya, standarnya memang distandarkan standar medis. Dispensinya sama satu sini nggak? Mungkin lebih ke fasilitas ruangan. Jadi yang membedakan tadi ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu hanya fasilitas untuk pelayanan dan juga hal yang lainnya sama ya. Kita layan sama gitu ya. Itu yang tadi dibilang ya oleh Pak Sopari dan Pak Sae terkait layanan rawat inap khususnya kemoterapi. Nah, Bapak, jika pasien mengalami efek samping nih dalam perawatan rawat inap, itu bagaimana penanganannya ataupun bukan penanganan ya? Jadi kepercayaan penunggu gitu ya, ketika rawat inap gitu ya, apakah ada dokter jaganya kah atau kayak gimana gitu? Ketika ada efek samping hal itu, apa yang biasanya disiapkan gitu? Kalau secara umum persiapan di rawat inap untuk kedaruratan kita sama di ruang manapun ya, di ruang salah satunya Melati, Mawar, Anggrek, itu semua ruangan sama, termasuk ruang Dahlia, tidak diusulkan ruang kemo gitu, enggak.
Jadi memang kita punya troli kedaruratan, di situ ada bagging, ada obat-obat heat alert segala macam. Nah, jadi sama aja. Nah, kemudian untuk kedaruratan ada dokter jaga. Ya, dokter jaganya juga nggak khusus di Dahlia. Memang sore itu ada dokter jaga satu. Nah, kita kalau ada kedaruratan, untuk pemantauan terus-menerus itu namanya PWS, Pak. Jadi ketika pasien ada nilainya agak tinggi, nah ini waspada. Nah, ketika jatuh kedaruratan sampai henti napas ada kode blue. Itu disamakan Pak Arif semua ruangan, bukan khusus Dahlia aja gitu. Jadi standar untuk kedaruratan kita sama, tidak karena ruang Dahlia seperti ini sama. Berarti sama ya untuk terkait hal yang kalau misalnya terjadi kedaruratan Iya. gitu ya, bahwa perawatnya ada juga, kemudian dokter jaganya juga ada ya. Kalau misalnya ada kedaruratan, kalau misalnya pasien nih Pak, setelah dari pulang perawatan gitu ya, mengalami efek samping juga, apakah itu harus datang lagi ke Rotin Sulu ketika merasakan efek samping tersebut yang bisa ditangani di rumahnya, atau boleh pasien yang yang sudah ke rumah dulu aja? Mungkin nanti bisa ditambahkan Pak. Jadi ketika ada pasien kedaruratan, mungkin tidak harus karena efek kemo dan sebagainya Pak. Jadi itu mah mungkin keluhan umum gitu ya. Jadi ketika pasien ada keluhan yang sifatnya umum kayak dia nggak mau makan, jadinya dehidrasi, lemas, itu memang kita anjurin ke paskes terdekat. Nanti biasanya paskes terdekat diperiksa dulu. Nah kalau ternyata ini berkelanjutan karena penyebabnya mau bisa dirujuk ke kita sih ujung-ujungnya Pak. Jadi kita anjurin ke paskes terdekat. Ya Mas ya. Ya, jadi untuk efek samping kemo emang ada beberapa. Misalnya yang paling sering terjadi nih ya kan pasien yang selama ini di kemo itu yang paling sering mual, kalau berat sampai muntah, terus tidak nafsu makan, itu yang paling seringnya. Itu yang memang secara bisa dilihat. Selanjutnya itu ada yang memang harus diperiksakan, misalnya untuk sel darah merah, untuk anemianya itu juga sering turun. Nah, sebenarnya itu nggak harus khawatir sebenarnya pasien. Karena sebelum kemo itu ada yang namanya premedikasi. Jadi ada protokol khusus, itu si dokter udah bikin protokol khusus untuk memberikan obat-obat yang nanti katakanlah anti alergi, anti mualnya, anti muntahnya, anti gatalnya itu diberikan premedikasi. Nah, kemudian saat pulang sebenarnya sama DPJP juga sudah diresepkan. Coba kalau yang premedikasi terima obat suntik ya, karena sebelum kemo. Nah, setelah kemo itu obat tablet. Itu biasanya memang dibekelin, paling nggak dibekelin untuk 1 minggu. Untuk 1 minggu dibekelin sama dokternya untuk jaga-jaga ketika efek samping itu ada. Akan tetapi memang ada beberapa pasien yang katakanlah efek sampingnya lebih berat katakanlah. Nah, seperti itu tidak harus ke Rotin Sulu. Kalau memang dekat boleh, tapi kalau untuk misalnya jauh, karena kita banyak pasien yang kita misalnya dari Tasik, Banjar, Majalengka, Cirebon, itu untuk pertolongan boleh ke rumah sakit yang terdekat. Jadi tidak harus ke sini. Tapi kalau mau ke sini, boleh juga. Kita boleh juga ya. Gitu. Jadi pada intinya kita tidak membebankan kalau misalnya dia di mana, maksudnya karena kita kan salah satu rumah sakit yang mengampu di Jawa Barat sendiri ya, itu rujukan terakhirnya kita kayak gitu. Kalau misalnya dia di luar kota, tidak mungkin untuk dibawa ke sini cepat-cepat kayak gitu, itu bisa juga ya. Karena untuk efek samping tersebut memang pasti ada ya. Untuk efek samping dari kemo-kemo tersebut. Oke Bapak, ini ada pertanyaan, salah satu pertanyaan dari Rahma 2201. Dia bertanya terkait bagaimana dan seberapa lama sebetulnya untuk kemoterapi itu dilakukan. Ya, gitu ya. Gitu ya. Tadi kan dia disebutkan dia 2-3 hari untuk perawatannya, dan mungkin yang ditanyakan juga berapa lama dan apakah ada tuntasnya nggak untuk terapi kalau di sini dari kasus-kasus yang pernah ada ya. Jadi kalau kita ada 2 pelayanan, itu yang tadi rawat jalan, yang kondisi ya, itu memang datang pagi, periksa lab, hasilnya bagus, kemo, sore pulang. Kalau yang rawat inap, hari itu datang, kemudian periksa lab, hasilnya bagus, besoknya kemo. Karena ini memang butuh khusus, itu protokol khusus, ya prosedur khusus. Kemudian hari ketiganya pulang. Jadi kalau yang ODEK itu 1 hari, yang kemo rawat inap 3 hari. Kemudian untuk siklus, saya kira untuk
siklus CA paru itu 6 kali kemo ya, 6 kali kemo ini saya kira sudah menjadi prosedur rumah sakit itu 6 kali kemo dengan jarak 21 hari, 3 minggu, 21 sampai 28 lah. Tapi biasanya kita pilih yang 21, 3 mingguan. Jadi kontrol, nanti kesini lagi. Biasanya itu udah kita setting kapan dia harus datang, nanti kita yang ngaturnya seperti itu biasanya. Gitu ya. Jadi memang sudah ada protokolnya juga 6 kali ya kayak gitu ya, 6 kali dan sudah disikluskan juga ya oleh dokternya mungkin ya, terkait penentuannya. Ya, nanti ada habis itu kan evaluasi scan apakah perlu kemo lagi dokternya yang Ada lanjutan Pak, ada tergantung hasil itu. Berkenaan dengan ini juga, ini ada pertanyaan dari Grateful.aa. Pak, kalau ada yang ingin ditanyakan lebih detail nih tentang ruang kemoterapi, apakah ada narahubung khusus? Mungkin ya ada narahubung khusus. Kita di Rotin Sulu punya chatnya, punya chat WA gitu ya. Apakah cukup di situ atau bisa langsung ke ruang dahlia gitu ya? Maksud di khusus. Biasanya kalau yang sudah pernah kita memang kontak ya, kalau kita ada klik langsung ke ruangan. Kayak tadi pagi bisa ada perubahan jadwal kontrol, ya kita hubungin pakai ada nomor peta ruangan. Jadi kita membuka sama-sama itu. Nah, kalau berarti harus menulis satu kali gitu ya. Untuk mencari internet. Berarti kalau misalnya yang baru itu tetap ya melalui chat rumah sakit ya ataupun di telepon rumah sakit. Mungkin nanti juga kita spill extensionnya berapa kalau dia biar 261 ya. Jadi kalau misalnya tadi bertanya ya terkait sobat baru ingin detail seperti apa mungkin ya, apakah ada perawatan fasilitas dengan dan yang lain-lain yang perlu ditanyakan mungkin ya bisa di nomor rumah sakit dengan extension 261. Kalau telat diangkat dari sibuk Pak. Iya, gitu ya. Tapi secara tidak kita selalu mengedepankan yang saja ya, gitu. Termasuk yang tadi bilang sama Pak Sofari bahwa jadi kalau misalnya udah berobat ataupun udah dilakukan di sini, mungkin bertukar nomor ya, jadi mengingatkan dan juga untuk transparansi dan kredibilitas juga dari pasien untuk datang lagi dan diingatkan lagi kalau misalnya ada perubahan jadwal dokter ataupun perubahan jadwal dari dokter mungkinnya gitu bisa terjadi juga gitu ya, dari fasilitasinya. Iya. Boleh Pak tahu kita masih terbuka dengan pertanyaan. Jika ada yang mau ditanyakan lagi, silakan untuk dapat tuliskan di kolom chat. Nah, Bapak, sebetulnya keunggulan ruang dahlia nih, ataupun keunggulan kemoterapi, rawat inap kemoterapi di Rumah Sakit Rotin Sulu itu seperti apa sih? Yang kayaknya saya milih di situ aja kayak kita. Mungkin secara umum dulu rawat Iya, inap ya. boleh. Nanti Mas Sopari. Oh iya, rawat inap ya. Rawat inap di sini. Kalau rumah sakit yang lain tuh ini bukan sombong ya, Pak. Itu lebih vertikal ya. Nah, kalau kita kan ke pinggir ya. Apa keunggulannya? Banyak pemandangan, Pak. Nah, tapi memang kadang-kadang gini juga. Kalau ada pasien diantar ke belakang karena jauhnya, ini Pak masih ke kota Bandung atau bukan katanya? Tapi kan pinggir jalannya itu aman Pak. Nah itu sebenarnya salah satu keunggulan kita kan. Jadi si pasien baru datang agak sesak, tapi ketika lihat, ini apa namanya kan? Udaranya ini sekali mungkin agak itu. Mungkin untuk mendapatkan sesuatu yang berharga tuh Pak perlu perjuangan gitu ya. Jadi walaupun di jalannya lumayan ada bandara itu, tapi ketika di sini fasilitas dan lain-lain juga. Awalnya ini Pak Ari ketika di depan tuh kalau pasien mau masuk tuh, banyak ya, sepi gitu. Padahal udah belakang banyak nongkrong kan, banyak. Tapi memang kebetulan nih ruangan sopanya nggak di pojok. Itu gimana Mas? Atau kemana? Taman Pak. Ruangannya ada taman. Selain itu Pak, apa layanan atau fasilitas yang khusus di kita tuh kemoterapinya punya keunggulan seperti apa? Kalau kita lihat dari sisi, yang pertama dari sisi mesin ya, katakanlah sarana dan prasarana. Yang pertama kalau dari sarana prasarana
sudah bisa dipastikan kita punya satu ruangan khusus. Itu khusus ruangan kemoterapi yang memang tidak bercampur dengan pasien infeksi paru, misalnya TBC, pneumonia, itu tidak akan dicampur ya. Khusus. Jadi pasien infeksi saat ini memang kita katakanlah tidak bisa masuk ke sana selama ada pasien yang hemo. Ya, dari sisi prasarana. Kemudian untuk oplosan, dispensing, itu kita ruangan khusus. Nah, yang ngoplos orang farmasi, yang merawat, nah jadi seperti itu dari segi fasilitas. Untuk fasilitas yang kedua adalah ruang perawatan. Di situ ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3-nya. Jadi sesuai kelas BPJS kita sediakan fasilitasnya tersebut. Ya, dari segi fasilitasnya. Kalau dari segi katakanlah tenaganya. Untuk DPJP udah pasti ya, kan dokternya spesialis paru ya. Wah, kita ada spesialis paru onkologi ya. Ada khusus untuk paru onkologi. Kemudian untuk yang dispensingnya itu khusus farmasi yang ngoplos ya. Itu tenaga khusus. Jadi yang ngoplos memang farmasinya, memang kompetensinya di sana, ruangan khusus. Kemudian untuk perawatnya, untuk perawat yang melaksanakan kemo itu pelatihan udah otomatis pelatihan kemo. Dan untuk yang pelaksana minimal kita sudah pernah pelaksana pelatihan respirasi dasar ya. Jadi semua kalau dari tenaga semua tersertifikasi seperti itu ya. Jadi dari manajemen, kemudian untuk metodenya kan kita memang pakai metode tim ya. Jadi untuk perawatan, jadi masing-masing pasien ada penanggung jawabnya lah katakanlah. Jadi insya Allah terkendali lah, optimal seperti itu. Optimal ya, itu ya. Kenapa harus memilih ruang dahlia ataupun ruang kemoterapi di rumah sakit tersebut ya? Karena beberapa memang sangat menarik dan sangat bisa dijadikan bahan referensi ya sobat paru semua. Jadi disebutkan dari SDM-nya sudah terlatih, kemudian dari fasilitas dan sarananya juga sudah tersertifikasi. Kemudian yang tadi dibilang oleh Pak saya juga, kita tidak hanya menawarkan pelayanan itu, rawat inap itu hanya di beberapa, pada umumnya itu vertikal, maksudnya vertikal itu ya gedung-gedung bertingkat dan semua dan lain-lain kayak gitu. Kita menawarkan keindahan-keindahan alam ya, keindahan-keindahan alam gitu. Mungkin ya yang tadi dibilang ya hospital tour kayak gitu ya. Jadi bagi sobat paru yang tidak hanya melakukan pemeriksaan di sini, tapi ngantar keluarganya ataupun mau bermain ke kita, boleh ya sebetulnya ya Pak, kita sangat terbuka ya untuk hospital tour, mau lihat-lihat ruangan rawat inap di kita. Mungkin ada pembatasan. Iya. Masyarakat umum sampai mana gitu ya. Iya, kayak gitu ya. Mungkin ada pembatasan dan lain-lain kayak gitu. Tapi kita sangat terbuka ya untuk entah itu mau studi banding terkait layanan rawat inap di kami, kemudian layanan rawat inap yang ada khusus kemoterapi, itu juga kita sangat terbuka. Baik Bapak, sebenarnya ini udah lumayan ya Pak, tadi udah berapa menit, kita udah mau hampir 30 menit ya Pak, kita ngobrol bareng, ada juga tadi ada yang bertanya-tanya gitu. Nggak kerasa, kita sudah berada di penghujung acara Rotin Solo Care Lab kali ini. Terima kasih kepada Bapak Nurse saya Lusmana Eskap dan juga Bapak Hari Fauzi ya, yang telah berilmunya mengenai rawat inap ya di Rumah Sakit Rotin Solo, khususnya layanan kemoterapi di Rumah Sakit Rotin Solo. Sebelum ditutup, Bapak mungkin dari masing-masing ada satu kalimat atau kalimat penutup gitu ya bagi sobat paru semuanya, untuk agar bersemangat lagi ataupun bagi yang terkena sehat paru gitu ya, untuk bersemangat gitu ya, untuk menjalankan kemoterapi atau untuk pengobatan. Terima kasih Pak Ari, rekan-rekan dan sahabat yang ada di Instagram yang menyimak obrolan kita. Saya dari instalasi rawat inap, mungkin secara umum saja ya, bahwa rawat inap Rotin Solo sebenarnya menawarkan beberapa hal. Kalau ada pasien juga yang memang kita ada penyakit dalam gitu ya, anak juga ada. Nah, hari ini kita menawarkan tentang pasien kanker yang ujung-ujung di kemo. Silahkan sahabat paru yang ada keluhan, gejala-gejala kayak batuk darah dan sebagainya, diperiksa di Rumah Sakit Rotin Solo. Kita ada beberapa spesialis paru. Selamat ke Rotin Solo. Terima kasih. Boleh dari Bapak. Oke, terima kasih pada teman-teman sekalian. Barangkali nanti ada keluarga, handai tolan,
ada keluhan paru, khususnya untuk kasus-kasus tumor atau kanker paru, mangga silahkan ke Rumah Sakit Rotin Sulu, karena di situ layanannya paripurna ya teman-teman sekalian. Jadi ada layanan sebelum kemo, layanan kemo misalnya untuk penegakan diagnostik, itu ada semua, ada bronkoskopi misalnya, ada transorakan biopsi, ada USG, ada ronsen, ada scan. Itu untuk menuju sampai dia kanker atau enggak, ada, kita layani ada semua. Jadi paripurna. Kemudian layanan setelah terdiagnosa kanker kita juga ada ya. Di situ ada kemoterapi, kemudian ada terapi target juga ya teman-teman. Terapi target yang memang sudah dilakukan menjadi program di sini. Kemudian setelahnya juga ada layanan. Misalnya untuk home care ya Kang saya. Nah, jadi kita layanan paripurna untuk saya itu ada 2, sebelum CA paru ada, pada saat CA parunya ada, dan setelahnya kalau memang butuh perawatan di rumah, kita juga ada tim perawatan untuk home care, betul sekali. Ya. Menarik sekali ya. Sobat-sobat semua, bahwa tadi ternyata banyak skill-skill ya dari bapak-bapak barusan, bahwa ternyata tidak hanya dilayani pada saat berkunjung aja, tapi dari sebelum juga ya, itu akan dilakukan pemeriksaan dulu, kemudian perawatan, dan juga akan ada juga home care ya, apapun itu bisa difasilitasi oleh kami ya di Rumah Sakit Dr. Rotin Sulu. Baik, sahabat-sahabat semua, dari pembahasan tadi kita jadi semakin yakin bahwa kenyamanan dan kepercayaan pasien dapat diprioritaskan di layanan kemoterapi Rumah Sakit Paru Dr. Rotin Sulu, khususnya di ruang dahlia ya untuk kemoterapi. Jangan lupa untuk menjaga pola seimbang, rutin berolahraga, dan pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik agar kesehatan tetap optimal. Dan bagi Sobat Paru yang ingin melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang seperti tadi disampaikan oleh Pak saya dan juga Pak Sopari, langsung bisa mengunjungi Rumah Sakit Paru Dr. H. Rotin Sulu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terpercaya. Terima kasih untuk Sobat Paru yang sudah menyimak sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa follow media sosial kami di Instagram @rsparu_rotinsulu. Dan nantikan Rotin Sulu Care Live berikutnya dengan tema-tema yang tak kalah menarik. Saya Arif Rahman Hakim. Pamit undur diri, sampai jumpa di Rotin Sulu Care Live berikutnya. Salam sehat, sehat Indonesia.